Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Falah. Di sini saya akan membahas tentang India sebelum kelahiran Buddha. Subtopik yang akan saya bahas, yang pertama ada penduduk India pada zaman kuno, yang kedua ada penduduk India, yang ketiga ada peradaban Dravida dan peradaban Dravida dan Arya, yang keempat ada situasi menjelang kelahiran Buddha, yang kelima ada ajaran Buddha Gautama, dan yang terakhir ada pertentangan dengan ajaran Hindu. Baik, sebelum kita membahas tentang India menjelang kelahiran Buddha, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang keadaannya dulu. Geografis dan budaya bagi munculnya sebuah agama merupakan sesuatu yang sangat penting, karena budaya dan geografis di mana agama pertama kali itu muncul akan menentukan watak, ciri atau karakteristik agama tersebut. Tidak hanya itu, latar belakang kondisi keadaan geografis dan budaya itu sangat memungkinkan berpengaruh kepada seksama. Oleh karena itu, mengenali dan mengetahui budaya, situasi, dan keadaan serta kebudayaan India saat menjelang kemunculan agama Buddha merupakan sesuatu yang sangat penting. Dalam hal ini saya akan mencoba menjelaskan dan menguraikan beberapa hal yang berkenaan dengan munculnya agama Buddha di India. Kata Hindu sendiri tidak hanya digunakan atau dipakai oleh bangsa India, bahkan bangsa-bangsa lain pun menyebut kata Hindu seperti orang-orang Yunani, sehingga kata atau nama Hindu yang lebih dikenal dan terkenal di dunia barat. Di sisi lain, ketika agama Islam datang ke India, mengklaim bahwa nama yang diberikan oleh bangsa Persia itu bukan Hindu, melainkan Hindustan. India kuno itu disebut sebagai Jambudvipa atau Bharat Varsa. Nama India berasal dari Sindhu, tetapi Persia menyebutnya Hindu. Mengaruhi persepsi dan identitas India. India memiliki batas geografis yang terdefinisi dipisahkan oleh pegunungan dan sungai. Penduduk India awalnya termasuk bangsa Negrito, tetapi melalui perkawinan dan akulturasi mereka menjadi bangsa yang campuran. Penduduk India kuno. India pada masa kuno disebut dengan India Jambudvipa atau Bharat Varsa oleh penduduknya. Pada zaman kuno, dua pandangan hidup dan India adalah Brahmanisme dan Sramanisme. Brahmanisme menganggap roh dan jasmani sebagai satu, sementara Sramanisme memisahkan keduanya. Sang Buddha menolak keduanya dengan mengusulkan middle way dan eightfold path atau jalan tengah. Ajarannya lebih pada pedoman hidup daripada sistem kepercayaan. Baik, selanjutnya ada penduduk India. Jadi penduduk India itu masih memeluk agama India asli, disebut dengan orang Hindu ya. Sebutnya orang Hindu. Sebelum kelahiran Buddha Gautama, bangsa India yang dihuni oleh bangsa Dravida, yaitu bangsa India asli, dan bangsa Arya, bangsa pendatang (Indo-Jerman), telah mencapai kemajuan dalam bidang kebudayaan. Penduduk India tertua adalah bangsa Negrito, tetapi mereka mengalami percampuran dengan bangsa lain. Bangsa Dravida dan Arya memiliki peradaban masing-masing. Bangsa Dravida tersebar di seluruh India dengan peradaban Sin. Ya, intinya pokoknya penduduk India sebelum adanya agama Buddha datang itu memeluk agama Hindu. Selanjutnya ada peradaban Dravida dan Arya. Bangsa Dravida dan Arya bukanlah bangsa yang tidak memiliki peradaban atau kebudayaan. Masing-masing dari bangsa ini memiliki kebudayaan dan peradaban yang masih
bisa disaksikan sampai hari ini atau sekarang. Dari penggalian tanah di Maharjo, Daro, dan Harappa, katanya itu para peneliti menemukan peninggalan-peninggalan peradaban bangsa Drawida. Mereka itu mengatakan bahwa bangsa Drawida adalah bangsa yang sudah memiliki suatu peradaban yang tinggi. Hal ini dibuktikan dan ditunjukkan dengan diketemukannya beberapa situs bersejarah. Bangsa Dravida yakni bangsa yang memiliki peradaban tinggi dengan kota-kota besar, pembuatan kapal, fokus pada pertanian dan sistem masyarakat matriarki. Kedua ada bangsa Arya. Bangsa Arya ini maksudnya apa? Maksudnya bangsa Arya ini adalah suku berkelana, tetapi setelah menetap di India mereka menjadi petani dan pandai berperang. Ya, yang selanjutnya ada situasi menjelang kelahiran Buddha. Situasi keadaan dunia menjelang kelahiran Sang Buddha. Oh, berarti sebagai salah satu tempat berkembangnya peradaban kebudayaan dunia, India itu telah dahulu menjadi tanah suci bagi banyak orang untuk mendalami hakikat hidup atau kehidupan. Hal ini disebabkan karena India itu terdapat dua pandangan yang mengajarkan tentang hakikat hidup dan kehidupan sebelum Buddha Gautama lahir atau muncul, yaitu Brahmanisme dan Sramanisme. Jelaskan. Jadi situasi menjelang kelahiran Buddha ini, India menjadi tempat berkembangnya pandangan Brahmanisme dan Sramanisme. Brahmanisme mengajarkan kesatuan roh dan jasad, sementara Sramanisme memisahkan keduanya. India saat itu juga mengalami masalah penyembelihan hewan dan kekerasan yang didasarkan pada ajaran Veda. Sang Buddha menentangnya dan menawarkan solusi alternatif. Ajaran-ajaran Sang Buddha akhirnya menjadi agama tersendiri, Buddhisme. Meskipun demikian, beberapa ajarannya Hindu mengakui Sang Buddha sebagai avatar Wisnu. Dengan demikian, budaya dan agama India sebelum kelahiran Buddha itu, ajaran-ajarannya Buddha mencakup konsep jalan tengah dan prinsip ahimsa. Ajaran Buddha Gautama. Buddha Gautama itu mengajarkan bahwa keinginan dan nafsu menyebabkan penderitaan, dan kebahagiaan abadi dapat dicapai dengan mengendalikan keinginan. Ya, prinsip ahimsa atau non kekerasan adalah dasar kebenaran tidak hanya terhadap manusia tetapi juga terhadap hewan. Nah, ini ada terus pertentangan dengan ajaran Hindu. Jadi agama Buddha itu ada pertentangan dengan agama Hindu. Sang Buddha, yang pertama ada Sang Buddha itu meninggalkan ajaran Veda dan menentang keyakinan tentang penciptaan alam semesta oleh Tuhan. Yang kedua ada Buddha menolak konsep Atman, atau maksudnya itu roh yang abadi yang diajarkan oleh Veda. Yang ketiga ada Sang Buddha menentang ide penebusan dosa melalui pengorbanan harta kepada para resi. Di samping pertentangan itu, Sang Buddha menentang betul-betul proses penghapusan atau penebusan dosa. Pada saat itu, para resi banyak yang menyalahgunakan kekuasaan atau otoritas keagamaan mereka dengan mengklaim bahwa tiada yang dapat menebus atau menyucikan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang biasa atau istilahnya golongan Waisa dan Sudra, kecuali dengan lewat mereka. Penebusan atau penghapusan dosa hanya bisa dilakukan oleh pengorbanan harta benda. Artinya apa? Orang-orang Waisa dan Sudra yang melakukan dosa harus siap mengorbankan apa saja yang mereka miliki, dan bahkan harus rela membayar para resi atau raja ini dalam proses penebusan atau penyucian dosa-dosa.
Hal ini tentu sangat membebani dan memberatkan kehidupan orang-orang Waisa dan Sudra yang sudah hidup di bawah garis kemiskinan dan penderitaan. Oleh karena itu, Sang Buddha itu mengajarkan bahwa setiap bisa menghapuskan atau membersihkan dosa yang telah diperbuat mereka tanpa bergantung pada orang lain, sehingga mereka tidak harus mengorbankan apa yang mereka miliki kepada orang lain untuk menghapus dosa-dosa mereka. Tahu raja. Ya, jadi kesimpulannya ya, maksudnya Buddha ke India ini, maksudnya kesimpulannya ini, India menjelang kemunculan agama Buddha dipengaruhi oleh latar belakang geografis, budaya, dan pandangan hidup yang beraneka ragam gitu ya. Konflik antara Brahmanisme dan Sramanisme menciptakan kondisi bagi Sang Buddha untuk menyajikan middle way itu kayak jalan tengah gitu, sebagai solusi. Buddhisme muncul sebagai ajaran yang menekankan pedoman hidup universal dan menantang praktik penyembelihan hewan dan kekerasan tanpa batas. Meskipun membentuk ajaran yang independen, Sang Buddha diakui oleh beberapa tradisi Hindu. Antara lain tradisi itu seperti Avatara Wisnu. Ya, mungkin cukup sekian itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi kejelasan bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.